Jadi kita akan tanda anil fasa wal mungkar terus, karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus pulang kembali ke asal. Kan kita sering gitu. Sekaya biasa nih, jamaah sih jamaah, tapi yo keluar dari masjid aslinya kelihatan, sandal hilang. Ya, kan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendiri kan gitu kamu. Pacaran jalan terus, kemudian maksiat jalan, dosa kecil, nanti dengan sholat rontok. Tidak mungkin sholatmu naik level kalau kayak gini. Sholatmu ada yang salah. Jadi maka Al-Quran itu nggak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin saya Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Nah, ini yang agak berat. Tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Yang ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya berarti sholat syariat itu tidak penting. Sing penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja, yang syariatnya ndak. Itu mungkin salah satu yang diprihatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga ngomong-ngomong nih, wis ngerti ini. Sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat daim. Yang penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu aja? Yang bahaya di situ. Kalau dari ngaji ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Yang menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam. Berarti apa? Fisikmu, syariatmu jadikan kendaraan untuk menuju batin. Orang tidak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin. Harus ada manifestasi fisiknya. Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput, apel, SM. Kan harus gitu juga. Kalau cuma batinnya aja buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput tidak mau, di WA nggak pernah balas, disuruh neraktir alasan terus. Ya berdoain namanya, ya kan? Tidak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir medianya, ya kan? Sama tidak ada nilainya rajin antar jemput, sering neraktir, WA-an tiap hari, tapi tidak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi, ya kan? Sudah antar jemput tiap hari, terus kita temen aja ya. Ya wis, nasibmu itu. Oke. Nah, positioningnya sholat daim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus yang nangkep jadinya salah paham, syariatnya ditinggal.
Sing penting eling atine selesai. Nah, itu trouble. Oke. Itu potongan dari seratnya Siti Jenar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Itu kalau aku yang tanah ini. Lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi sholat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya sholat budi saya mencuri. Ya kayak tadi, sholatnya khusyuk tapi sandal hilang, kotak masjid kadang-kadang juga bisa hilang, ya kan? Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati. Zikirnya hanya di mulut, la ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali tidak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang menginginkan keduniaan yang banyak, ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu eman-eman. Itu loh. Dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Capek-capek sholat, akhirnya cuma berdoa, ya Allah, jodoh saya dekatkanlah. Eman kalau hanya cuma minta itu. Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Siti Jenar. Oke, kita tidak ngerti dari mana dan akan kemana, maka kita melenceng jalurnya. Harusnya tetap ilahi, cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengen ketemu aku pakai sholat, pengen hartamu bersih bisa dekat sama aku pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Gimana agama kok jadi alat untuk dunia? Problemnya di situ. Sama juga puasa, zakat, haji. Itu ada kalimatnya panjang. Syahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palsu kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dulu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu, baik aulianya maupun orang-orangnya. Lain dengan saya, Siti Jenar. Tidak pernah saya menuruti perintah budi, maksudnya perintah akal. Bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang. Sesungguhnya ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Jadi bagi Siti Jenar, semua ibadah yang tidak demi Zat Maulana itu palsu. Ketertipuan budi, bahasanya dia kedurjanaan budi, akal yang durjana,
akal yang jahat, menyelewengkanmu dari yang hakiki. Jadi kamu setia, kamu mengabdi pada yang selain Allah, termasuk surga. Surga itu tipuan, katanya Siti Jenar. Itu permen untuk anak kecil, ya kan? Kayak adikmu sholat yuk, nanti tak kasih permen, itu surga. Jadi jangan berhenti di situ. Kita itu yang saya bilang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi, hinya Allah, bukan jannah. Jadi surga neraka bukan itu. Kalau ada aulia meyakini itu, katanya Siti Jenar, baik aulianya maupun umatnya itu sama-sama tidak tahu. Ya tak tulis tidak tahu, karena kalau pakai bahasa Jawa yang itu kasar. Ya bahasa Jawa ini nggak ngerti itu kan bodoh. Kalau bodoh kan gak enak, mungkin goblok lebih halus. Ya, jadi Siti Jenar mengkritik itu. Jangan suka dengan yang kepalsuan deh. Emangnya Allah butuh sholatmu, butuh zakatmu, butuh hajimu? Kan enggak. Kamu yang butuh. Butuhnya untuk apa? Untuk mendekat ke Allah, menemukan kesejatian. Karena kesejatian hidup kita itu Allah. Begitu ketemu Allah, semua yang lain gak penting lagi, termasuk dirimu sendiri. Maka kalau ada yang tanya, kamu di mana? Ndak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya kan ada cerita waktu Sultan Trenggono ngirim utusan ke Pengging. Pengging itu tempatnya, pusatnya kajiannya Siti Jenar dengan muridnya. Siti Jenar dipanggil para wali dan sultan. Jawabannya Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Besoknya lagi disuruh balik. Ya kalau gitu Allah dipanggil para wali. Datang lagi utusnya, Syekh, Allah dipanggil para wali. Jawabannya Siti Jenar, Allah nggak ada, yang ada Siti Jenar. Wali-wali stres pokoknya, susah Siti Jenar itu. Susah. Akhirnya ya wis lah, dipanggil semua. Allah dan Siti Jenar dipanggil ngadep para wali. Akhirnya menghadap. Ya, yo dari Pengging ke Demak, ya lumayan. Pengging itu kan di sekarang daerah sekitar Boyolali situ. Saya lupa daerah-daerah Mamudono situ, kecamatan situ. Itu dulu Pengging. Yang ada di situ muridnya Siti Jenar, Ki Ageng Pengging kedua, Pengging Anom. Kalau Pengging Sepuh itu putranya Brawijaya Pamungkas, Pangeran Handayaningrat, dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh, yang waktu perang antara Demak dan Majapahit dia tewas oleh Sunan Nguntung tadi. Sunan Nguntung itu putranya Syekh Ali Murtado, dan dia punya anak 3, Kebo Kenongo yang nomor 3, yang nomor 2 Kebo Kanigoro, yang nomor 1 perempuan. Yang Kebo Kenongo ini nanti yang jadi Ki Ageng Pengging Anom. Kakaknya Kebo Kanigoro itu meninggal ketika tirakatan di Gunung Merapi. Yang suka ceritanya Esa Mintarja, Nogo Sosro Sabu Inten, nanti akan banyak ketemu Kebo Kanigoro ini yang ngomong Joko Tingkir, Mas Karebet. Dan Kebo Kenongo Pengging Anom ini kan nanti yang punya anak Mas Karebet, Joko Tingkir dalam sejarahnya. Dan beliau juga nanti tewas mirip kayak gurunya. Jadi karena tidak mau dipanggil menghadap ke Demak. Oke. Terus itu sejarah sebenarnya. Yang selanjutnya, kehidupan. Bagi Siti Jenar, hidup ini hakikatnya mati, seperti saya bilang tadi. Jadi dibalik
Jadi hidup inilah kematian, dan justru setelah kita mati, itulah hidup yang sejati. Jadi maka manusia itu bangkai yang berjalan. Tidak usah terlalu kamu berarti urusan hidup dunia ini. Wong ini urusan mati kok. Tidak penting, kamu tidak harus galau hanya karena dunia. Tidak punya uang biasa, tidak punya pacar, apalagi. Tidak harus galau. Jadi ini dunia kematian, bukan dunia cahaya, bukan dunia kehidupan. Justru ini penjara bagi kita. Ruh kita terpenjara dalam fisik sehingga terpaksa harus melayani yang jasmaniah dulu sebelum ketemu dengan kesejatian. Maka siapapun manusia yang membanggakan keduniaannya di level apapun, maka dia bodoh. Ini dunia gelap, dunia kematian. Oke, dunia ini menggodamu. Jangan sampai kamu tergoda. Jadi kehidupan sejati adanya besok setelah kita mati. Ini juga yang kadang-kadang oleh para santrinya Syekh Siti Jenar dipahami secara berbeda. Terus mereka akhirnya apa? Merindukan kematian. Tidak apa-apa sih kalau sekedar ingin segera mati. Beberapa ceritanya loh ya, saya tidak tahu pasnya. Beberapa akhirnya apa? Ada yang begal, ngerampok, biar ditangkep, dipukuli orang banyak terus mati. Alhamdulillah lepas dari dunia. Ini apa tuh is? Cara memahaminya ya kena orang awam kan sok-sok gitu. Tenang aja, berarti dunia ini kan tidak penting kan kematian. Ayo kita sakar PDW, tidak apa-apa. Mati, alhamdulillah kita ketemu kesejatian. Jadi orang memahaminya jadi salah. Padahal maunya kan pasti bukan ke situ. Maunya itu karena hidup ini kematian, maka kamu jangan jatuh cinta dengan hidup sekarang dan di sini. Siap-siaplah yang serius untuk hidupmu yang sejati besok. Jadi cari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang beneran. Ini kamu belum hidup sebenarnya. Kamu gak sadar aja. Itu kan sama kayak Ghazali yang di salah satu kitabnya tiba-tiba bilang, akal itu tidak mesti lo ya. Jangan-jangan yang sekarang kamu anggap hidup tiba-tiba bukan. Buktinya apa? Mimpi. Waktu kamu mimpi itu kan seolah-olah beneran. Pagi-pagi bangun, alah cuma mimpi kemarin itu. Sopo ngerti hidup ini juga begitu. Begitu besok kamu meninggal, terus bangkit lagi. Oh alah ternyata yang kemarin itu enggak kayak kamu nganggap mimpi. Hidup ini juga jangan-jangan besok kamu merasa begitu. Mimpi ya ternyata. Ngapain kalau mimpi kemarin begitu susahnya jungkir balik, gegeran, tawuran, cuma mimpi aja kok. Seserius itu kita. Nah itu kan Ghazali nyindirnya begitu. Jadi ya makanya hidup ini kematian, katanya Syekh Siti Jenar. Jangan dianggap terlalu serius. Apapun yang terjadi, baik kenikmatan atau kesedihan. Ya, itu harusnya surga dan neraka. Tapi saya tidak tahu. Mungkin Windowsnya agak error jadi neraka dan neraka. Ya, itu aku loh. Mungkin ada hal yang tidak terlihat. Jadi kalau ada yang mendakwahkan, memamerkan surga dan mengancamkan neraka, katanya Syekh Siti Jenar, neraka dan surga itu ya sekarang di dunia ini. Ketika kamu senang mendapat banyak nikmat, hidupmu tentram, nyaman, itulah surga. Kalau hidupmu kacau, uang tidak punya, hidup sengsara, kebutuhan gak tercukupi, pacar gak dapet-dapet, itulah neraka. Jadi gak usah ya, gak usah pusing-pusing. Nunggu besok lah kalau masuk surga. Surgamu itu bisa ketemu sekarang.
Nerakamu juga bisa ketemu sekarang. Kuncinya apa? Batinmu. Nggak ada hubungannya sama fisik. Ada loh yang nggak punya apa-apa, apalagi mikir pacar buat makan aja dia, tapi batinnya tenang. Itulah surga. Tapi ada yuk pacare wis ayu, duite oke, kebutuhan semua terpenuhi, IP juga 4,5 misalnya. Tapi sumpek terus, pengen inilah, pengen itulah, nggak ada habisnya. Itu neraka. Kamu tersiksa mati-matian. Jadi katanya Siti Jenar, enggak, surga dan neraka itu di dunia ini, bukan besok. Jadi carilah surgamu, carilah nerakamu. Nggak usah amal baik, besok kita ketemu surga. Kalau amalmu memang benar-benar baik, ikhlas lillahi ta'ala, lahir batin, kamu akan ketemu surga sekarang, nggak nunggu besok. Kalau batinmu kacau, rusak, nggak karu-karuan, galau, ya nerakanya nggak nunggu besok, sekarang. Kamu melakukan kejahatan, kamu melakukan keburukan, nerakamu akan ketemu sekarang. Rasakan sendiri akibatnya sekarang di dunia ini, tidak besok. Jadi surga dan neraka versinya saya Siti Jenar itu nggak nunggu besok. Enak dan senang yang sifatnya fisik seperti digambarkan dalam nas-nas tentang surga dan neraka itu bukan besok. Kalau di akhirat fisik nggak terlalu urgent, dunianya sudah beda. Jadi surga neraka yang digambarkan agak vulgar di Al-Quran itu kan isinya kenikmatan duniawi, makan makanan, bidadari, itu kan sebenarnya kenikmatan duniawi yang sekarang juga bisa kita dapatkan. Kalau uangmu banyak, kamu ke hotel bintang 5, itu ya mirip-mirip gitu aja, butuh apa-apa datang. Bidadari sak kapoke kalau uangmu cukup. Kamu mau pesen berapa, gonta-ganti semalam 7 kali juga bisa. Gambarannya kan mirip kayak gitu. Maka bagi saya Siti Jenar enggak nunggu masa di akhirat kayak begitu. Itu semacam pancingan. Setiap muslim tetap rumusnya inna lillahi wa inna ilaihi, dari Allah menuju Allah. Untuk level tertentu memang surga dan neraka penting untuk mengarahkan hidup. Sama kayak anak kecil tadi, biar mau sholat dikasih hadiah, nanti kalau sholatnya lengkap bisa hafal Quran, tak kasih gini loh. Itu kan untuk menarik mereka ke situ. Setelah di situ ya sudah, dia merasakan hakikatnya, kesejatiannya. Surga dan neraka nggak penting lagi. Kalau surga neraka dengan gambaran persis fisikal itu sekarang kita juga bisa merasakan, nggak usah nunggu besok. Nah, itu tentang surga dan neraka. Oke, ini pandangannya selanjutnya. Syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Jadi ini kan ketika saya Siti Jenar diancam, sudahlah kalau kamu terus-terusan ajaran kayak gini kamu sebarkan, ya resikonya kamu akan dihukum. Eksekusinya ya mesti mati karena kamu dianggap murtad, ajaranmu keluar dari mainstream. Jawabannya saya Siti Jenar, ya syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan sejati. Sejak kemarin saya nunggu-nunggu kapan waktuku untuk nyampe ke hidup yang sejati, bukan alam kematian ini. Lah kok diancam dihukum mati, ya alhamdulillah. Sama kayak Halak kemarin kan, alhamdulillah dihukum mati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian ini. Saya akan hidup sempurna,
langgeng, tiada ini itu lagi. Jadi diancam hukuman mati ya berani, tidak takut sama sekali. Apa sih hukuman mati itu? Justru itu yang sejak kemarin tak tunggu-tunggu. Mosok wali bunuh diri ora pantes. Tapi nek dihukum mati, ayo, tidak takut sama sekali. Ya, seminggu lalu saya bilang kan bahwa aulia Allah, inna aulia Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak sedih, nggak takut. Wong cuma hukuman mati, apa susahnya? Tidak akan nyewa pengacara, biar aja. Ya kan, padahal kalau dia mau, muridnya banyak, yang pejabat juga banyak. Kalau mau merontak perang ya meskipun mungkin kalah, tapi kan ya bisa saja. Tapi kan enggak. Komunitasnya tadi kan mulai ujung Jawa bagian barat sampai Banyuwangi, Jawa bagian paling ujung timur, sudah ada komunitasnya. Kalau itu disuruh bergerak itu sudah luar biasa. Tapi kan enggak. Ngapain sih sibuk banget di dunia? Wong dunia ini alam kematian. Jadi syukurlah kalau aku mau dihukum mati, itu tak tunggu-tunggu. Aku tidak akan takut. Cuma kemudian ada versi yang bilang Syekh Siti Jenar tidak dieksekusi, tapi dia melepaskan sendiri nyawanya. Mirip kayak cerita di Buddha, muksa. Jadi muksa itu nggak dibunuh, nggak diapain, ya sudah, sekarang sudah saatnya pergi, begitu saja. Dan itu kalimat yang indikasinya ke sana itu ada di salah satu serat. Jadi katanya Siti Jenar waktu ditantang, menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati? Dibalik loh ya, kalau Siti Jenar ngomong mati itu maksudnya siapa yang mau hidup. Siapa sih orang yang suka, yang mau hidup? Dalam alam kematian, orang kaya akan dosa. Di alam ini itu wong kakean dosa. Oke. Baik, jika saya hidup yang tak kena ajal, akan langgeng hidup saya, tidak perlu ini itu. Jadi sebaliknya, jika aku hidup berarti mati, hidupku akan langgeng, gak perlu repot-repot. Akan tetapi bila saya disuruh memilih hidup atau mati, saya tidak sudi. Ya kalau dikon milih mati apa milih hidup? Kalau pengen hidup, ya kita nggak mengeksekusi. Kalau pengen mati kita eksekusi. Itu tersinggung saya Siti Jenar. Jadi bila saya disuruh milih, saya nggak akan sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Jadi bukan suruhanmu. Hidup mati itu bisa milih sendiri aku.